Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi untuk warahmatullahi teman-teman semuanya, Bapak, Ibu, rekan-rekan. Telah menyempatkan waktunya dalam launching Bank Ide IAITB Yogyakarta kali ini. Untuk mengawali, saya ingin memaparkan sedikit tentang apa itu Bank Ide. Apakah sudah tampak di layar? Sampun, Mas. Sampun, oke, makasih. Jadi di sini kita kenapa sih ada Bank Ide? Bank Ide sebagai eksperimen inovasi, kemudian untuk memberikan sinergi antar member IAITB dan kebermanfaatan untuk people, planet, dan profit, lingkungan, dan manusia. Untuk ide-idenya bebas, mau apa saja. Bisa tentang IT, tentang fashion, tentang seni, tentang perikanan, tentang restoran, tentang tour dan travel, tentang semuanya bisa difasilitasi oleh kita. Dengan harapan akan tercipta ekosistem inovasi seperti ini, di mana akan ada sinergi sumber daya antar member, kemudian juga ada akses terhadap manufaktur, ada terbukanya market, lokal kontributor dengan bisa terjalin, ada akses kepada funding, problem-based database, expert, dan awareness. Di mana outputnya nanti akan ada beberapa proyek implementasi dari keluaran dari Bank Ide ini akan diwujudkan, kemudian memberikan kebermanfaatan bagi beneficiary yang ditujukan. Demikian secara ringkasnya. Oke, mari sekarang akan kita dengarkan dari Mas Lukman Heriawan, seorang ide generator dengan idenya bernama optimasi barter sampah dan barang bekas serta tanaman produktif dengan IoT atau Internet of Things. Monggo kepada Mas Lukman Heriawan dipersilahkan. Ya, matur nuwun, Mas Kun. Jadi mungkin terima kasih sebelumnya atas kesempatannya dan mungkin buat rekan-rekan di sini semoga tetap sehat karena memang ya kesehatan itu memang sekarang yang paling utama ya dalam era pandemi ini. Dan kedua mungkin saya akan agak sedikit sharing juga dalam arti jadi ceritanya itu kemarin waktu Mas Kuncoro tentang Google Form itu saya lebih fokus apa menyampaikan ide saya kira cuma dalam Google Form saja. Ternyata tiba-tiba ditembak Mas Kuncoro untuk presentasi dan saya kira juga beberapa panelis gitu ternyata itu ya Mas ya satu persatu itu dan saya yang pertama itu. Tapi nggak apa maksudnya sebagai saya kira saya kira bareng-bareng Mas. Ternyata satu-satu. Oke. Tapi yang challenging juga dari Mas Kuncoro ini idenya menarik. Oke, jadi pada dasarnya mungkin boleh ya Mas Kun saya sharing presentasinya ya Mas ya. Oke, monggo Mas. Kontak sumber Mas. Sebentar. Sekedar Mas. Ada. Sebentar. Belum.
Dap. Oh ya, ini lagi liburan di pantai, Mas. Ini oke. Mungkin sampun kelihatan ya, Bapak Ibu sekalian. Masih loading sedikit. Belum kelihatan, Mas. Mohon maaf, ada gangguan internet. Sudah, Mas. Sampun kelihatan ya, Bapak Ibu? Sudah, Mas. Sudah. Bagus, jelas. Oke. Nah, turun. Jadi memang ini ide yang mungkin sebenarnya sudah cukup umum ya, dan mungkin karena ini juga waktu itu idenya lebih ke ini sih, Mas, lebih ke optimasi, lebih ke optimasi. Jadi sebenarnya ide awalnya sebenarnya jadi lebih ke apa? Lebih ke bagaimana kita memanfaatkan atau apa ya? Memaksimalkan sampah atau barang bekas untuk bisa kita olah dalam hal untuk mengoptimalkan apa lahan pekarangan yang ada di rumah kita. Nah, karena saya backgroundnya dari uh, informatika, jadi ya mungkin ada tambahan IoT-nya. Jadi sebenarnya pada dasarnya uh, intinya cuma di IoT-nya saja gitu. Tapi kalau dari konsepnya sebenarnya cukup banyak. Jadi mas ini cukup common sebenarnya. Uh, jadi mungkin awalnya memang motivasinya itu dari rumah sebenarnya. Jadi karena sekarang kita apa apa ya namanya trennya sekarang kan di rumah saja gitu. Jadi memang rumah itu kalau bisa harus benar-benar optimal fungsionalitasnya gitu. Tidak hanya sebagai tempat tinggal tapi juga bisa juga tempat yang kalau bisa uh, mengoptimalkannya dalam hal mungkin efisien dalam hal pembuangannya mungkin atau mungkin efisien dalam produksinya misalnya seperti itu. Ya, pada dasarnya sebenarnya dalam um, dalam rumah itu kan ya pastinya kita paling kebutuhan pokok yang enggak bagi manusia itu kan makan ya. Jadi memang eh, makan itu entah di rumah ataupun nggak di rumah tapi pasti kita butuh makan. Jadi memang makan ini sebenarnya sesuatu yang sangat krusial. Apalagi selalu kita kalau selalu di rumah saja pastinya kan kita akan selalu banyak ngemil dan mungkin ya saya mungkin nggak akan notice tapi mungkin banyak di antara kita yang berat badannya akan naik selama pandemi ini. Jadi pandemi ini ya selain kita juga sehat mungkin juga akan berat badannya agak naik gitu karena kita juga sering makan karena di rumah terus gitu kan. Nah, tapi problem dari sering makan di rumah atau mungkin ya karena kita banyak interaksinya di rumah dalam era pandemi seperti ini. Mungkin nggak hanya pandemi ya, tapi intinya rumah itu kan memang tempat kita akan kembali setelah kita misalnya bekerja atau beraktivitas gitu kan. Nah, itu ya memang akan banyak sampah-sampah yang apa? Yang apa ya saya? Yang terbuang itu, sampah terbuang. Mostly sih sebenarnya mungkin ini kayak pengalaman ya karena pernah sempat S3 di Jepang jadi bagaimana menurut saya orang Jepang itu
concern pada sampah itu sangat tinggi. Mulai sejak dia makan itu dia udah mikir sampahnya gitu. Jadi maksudnya ketika dia apa? Ketika dia makan itu pasti makanan Jepang itu jarang yang ada tulangnya atau ada durinya gitu. Itu sesuatu yang mungkin bagi mereka akan suatu buangan itu. Jadi kalau kita makan sushi atau makan um, apa ya ramen atau apa semuanya kan semua serba tulangnya nggak ada durinya gitu kan. Jadi apa daging apa kalau kita ke Hoka Bento itu kan pasti ya semuanya pasti makanannya semua apa one bite size yang nggak ada sampahnya gitu. Jadi dari mulai masuk pun dia udah mikir sampah ya. Sampai um, sampai buangannya pun juga ketika buang pun juga dibagi-bagi juga. Jadi kalau sampah-sampah dapur itu misalnya sisa-sisa minyak pun minyak apa ya? Minyak kelapa sisa itu jelantah itu juga dipisahkan. Baterai juga dipisahkan. Apa? Apa lagi? Botol-botol kaleng juga dipisahkan. Terus sampah-sampah yang sifatnya buangan-buangan itu juga mereka pisahkan sendiri gitu. Bahkan buangan pun minimal sekali. Jadi memang sampah mereka mesti kering gitu sebenarnya. Tapi memang itu budaya yang berbeda ya. Mungkin itu Jepang, kalau Indonesia kan mungkin berbeda lagi. Tapi anyway itu menurut saya menarik karena memang jadi mereka sangat berpikir sampah itu sesuatu yang memang kalau bisa minimal sekali. Nah, jadi dari situ sebenarnya ada ide aja sebenarnya. Ide bagaimana sih sebenarnya kita itu mengoptimalkan pengolahan sampah itu di rumah tangga ya, di rumah tangga. Memang mungkin kalau kita udah punya rumah itu kan memang ada yang ya, pemulung mengambil atau juga ada tukang sampah pengambil sampah yang masuk ke rumah kita untuk ngambil sampah memang ada gitu. Tapi sebenarnya sampah ini pun juga sebenarnya kan nggak hanya sekedar diambil, tapi juga bisa digunakan juga untuk sesuatu yang bermanfaat atau produktif untuk rumah kita. Ya, salah satunya misalnya kita bercocok tanam. Ternyata kan, ya mungkin saya bukan orang pertanian, tapi mungkin nanti ada yang Bapak Ibu yang orang pertanian mungkin bisa memberikan revisi juga. Tapi intinya adalah berapa sampah-sampah yang kita buang itu sebenarnya kan sifatnya organik ya. Jadi sampah-sampah yang mungkin bisa digunakan untuk membantu pemupukan tanaman gitu. Tapi idenya awalnya adalah ini juga ide yang kedua. Jadi karena kemarin waktu saya studi di Jepang itu juga banyak juga walaupun mereka nggak punya pekarang, mereka menggunakan konsep pakai pot-pot saja itu. Mereka berusaha sebisa mungkin itu menanam sesuatu di apartemennya atau di rumahnya gitu. Jadi di Jepang itu juga ternyata nggak hanya dalam sampah, dalam konteks sampah efisien, tapi juga dalam pemanfaatan lahan pun juga efisien. Jadi misalnya mereka beli pot-pot gitu, terus dia nanamin misalnya ya produktif apalah misalnya kayak apa ya, kayak sawi misalnya kayak gitu atau mungkin tomat misalnya atau daun bawang gitu. Jadi mereka sangat efisien juga gitu. Jadi mereka lahannya memang terbatas gitu. Nah kalau di kita kan sebenarnya bisa juga seperti itu. Jadi antar keluarga karena kita juga udah di dalam pandemi ini selalu fokusnya di rumah gitu, jadi mungkin dia bisa mengembangkan menanam sesuatu yang sifatnya ya nggak usah mulu-mulu karena memang kalau terus saya bukan pertanian jadi mungkin ya nanam yang simpel-simpel saja misalnya cabai misalnya atau mungkin nanam daun bawang gitu misalnya atau jahe atau yang udah tumbuh lah misalnya seperti itu. Ya dari situ kan sebenarnya kita bisa beraktivitas di situ dan dari sisi sampahnya pun sebenarnya juga bisa digunakan untuk membantu kebun kita misalnya. Ya syukur kalau punya lahan yang besar ya, yang luas gitu. Tapi kalau misalnya lahannya kecil, mungkin ya tetap pasti bisa untuk itu sampah itu digunakan untuk membantu pemupukan dari lahan untuk tanam produktif tersebut. Idenya adalah dengan itu maka ya rumah itu ya minim pembuangan dan juga dia juga maksimum untuk produksinya, minimal produksi untuk internal rumah tangga gitu. Jadi misalnya sayur ya mungkin bisa produksi sendiri, misalnya cabai minimal cabai itu bisa
juga kalau beli gorengan itu ya juga ngambil dari situ kan juga mubadir juga ya, bukan mubadir ya. Kadang-kadang cabai kan naik juga. Ngambil dari situ kan juga lebih enak. Dan sampah sendiri juga bisa yang organik itu bisa dimanfaatkan untuk membantu pemupukan di lahan-lahan yang ada di situ, ada di rumah tangga. Nah ini idenya sebenarnya cukup common ya. Jadi itu kita mengurai sampah yang ada yang organik itu kita urai menjadi untuk sebagai pemupukan, membantu pemupukan sayurnya bisa kita makan sendiri. Cuma ya memang itu speknya juga secara ide ini sebenarnya simpel seperti ini, tapi harapannya kita berhenti di sini gitu. Tapi kita bisa juga extend ide ini menjadi lebih kayak ya sekarang kan eranya 4.0 gitu kan, bahkan mungkin 5.0. Jadi mungkin harapannya bagaimana sih sebenarnya kalau misalnya sampah itu juga oke ya, dan itu bisa kita gunakan untuk memupuk, untuk menyuburkan tanah kita, sehingga kita bisa produksi sayur sendiri misalnya seperti itu. Tapi sebenarnya kan kita juga bisa produksi itu tidak hanya tiap hari yang kita makan, bisa kita taruh ke suatu website atau mungkin suatu marketplace, yang di situ marketplace itu sebenarnya juga jual hasil bumi kita, hasil bumi dari rumah tangga, dan mungkin idenya adalah bagaimana juga sampah-sampah ini kan juga nggak semuanya organik gitu. Pasti ada beberapa sampah yang sifatnya masih bisa dijual gitu misalnya, atau masih bisa dibarterkan gitu. Nah pembarterannya sebenarnya dengan ya kita masukkan ke sini dua-duanya. Jadi adalah suatu marketplace, kita bisa jualan sayur, kita bisa jualan barang bekas yang kita masih bermanfaat, karena mungkin mainan saya mungkin udah terlalu kecil buat dia misalnya, tapi mungkin ada teman yang mungkin masih bagus mainannya, itu mungkin bisa di barter misalnya. Terus teman itu misalnya punya sayur, kebun sayur, misalnya barter, saya butuh bawang, dia butuh mainan untuk anaknya, misalnya itu bisa seperti itu. Jadi idenya sebenarnya seperti itu. Walaupun dalam untuk dengan jual beli uang, dengan transaksi uang ya, tapi ini idenya adalah bagaimana kita membarterkan barang-barang bekas kita dengan sayur dari tempat lain, misalnya dari tetangga lah misalnya, seperti atau dari tempat yang di area kita. Nah, sebenarnya bagaimana caranya kita ekspansi tersebut? Nah, mungkin ini kayak Mas Wisnu atau Mas Hanson itu yang dari IF juga, Mas Fatman mungkin juga udah paham ya. Tapi intinya adalah kita menggunakan misalnya kayak CCTV gitu misalnya, sensor kamera gitu, atau sensor kamera istilahnya gitu. Bagaimana kita selalu memonitor sampah-sampah kita, dan kita memonitor apa yang ada di dalam kebun kita. Jadi sebenarnya konsep IoT itu sebenarnya bagaimana kita melakukan suatu monitoring dalam suatu lokasi, di mana data-data di lokasi itu bisa otomatis analisa, atau kita kirimkan, atau kita produksi menjadi bentuk lain, di mana bentuk lain itu kita nggak perlu melakukan intervensi gitu. Jadi Internet of Things, bukan Internet of Human lagi. Internet of Human itu kan kita harus ambil datanya terus kita mengetik ulang misalnya, itu masih Internet of Human. Tapi kalau dengan ini kita menggunakan kamera gitu, sensor kamera, memonitor apa yang di kebun kita, pekarangan kita, dan apa yang ada di tempat sampah kita. Terus dari situ ada suatu aplikasi itu misalnya, aplikasi di mana aplikasi ini nanti akan terhubung juga dengan suatu AI gitu. Ya, AI ini sebenarnya jadi begini, jadi AI ini adalah suatu suatu sistem yang dia bisa mendeteksi gitu ya, mendeteksi atau merecognize apakah ini sampah organik, apakah ini sampah non organik, apakah ini sudah apakah belum misalnya masih mentah gitu misalnya, udah masak sayurnya misalnya udah siap dipanen gitu misalnya. Dan nanti dari deteksi ini sebenarnya nanti di smartphone-nya pengguna gitu,
Jadi dari smartphone-nya pengguna ini nanti dia langsung bisa, dari smartphone ini pengguna tinggal nanti memberikan kayak label. Ini cocoknya di apa? Di apa istilahnya? Cocoknya dihargai harga berapa gitu. Kalau mau barter ya nanti saya untuk barternya dengan ini. Jadi misalnya punya sayur bayam. Sayur bayam ini 1 kilo dihargai dengan misalnya 5 botol 5 botol apa aerosol misalnya seperti itu. Contoh seperti itu. Jadi saya yang mau beli 1 kilo bayam, saya harus menyediakan 5 botol aerosol bekas misalnya contoh seperti itu. Tapi kan dari capturing sendiri udah otomatis gitu. Jadi sistem itu udah melakukan deteksi, terus nanti tinggal dia dengan AI-nya tadi itu dia bisa mengirim ke smartphone-nya si pengguna, nanti pengguna tinggal memberikan label. Jika jadi dia mendeteksi bahwa saya butuh ini ada bayam yang sudah matang, jadi saya tinggal melabelkan bayam ini saya jual, saya butuh 5 botol aerosol. Memang ada kerjasama dengan ada manusianya ya di sini. Tapi secara teknologi sebenarnya jadi IT itu meminimalkan, kita nggak perlu lagi memilah-milah sampah, terus kita nggak perlu lagi menulis-nulis dulu ini apa sih. Jadi dengan teknologi computer vision ini dia bisa, dan AI ini dia bisa mendeteksi seperti ini. Jadi sebenarnya idenya seperti itu. Nah, terus kalau dari harapannya dengan ide itu sebenarnya ya ada muncul kerjasama itu ya Mas, Mas dan Mbak. Nah, jadi intinya dengan kita membuat suatu marketplace barang bekas dan sayur ini, jadi nanti kita bisa pada intinya ini sih, pada awalnya kita bisa membuat mengoptimalkan apa yang ada di kebun kita, dan kita juga bisa mengoptimalkan apa yang ada di sampah kita gitu istilahnya. Jadi sampah kita itu juga bisa berguna juga, bisa kita tukarkan, dan kita bisa juga komposkan gitu. Dan dari sisi pekarangan kita juga bisa lebih produktif menanam beberapa macam sayuran. Nah, itu ya sebenarnya ini idenya bukan tidak hanya di dalam satu rumah saja, tapi juga bisa diterapkan di beberapa rumah tangga yang lain gitu, dekat-dekatan gitu misalnya, atau dalam satu area yang agak luas gitu. Itu sebenarnya nanti tiap rumah tangga mungkin bisa kita berikan satu sistem ini gitu. Jadi sistem satu paket gitu misalnya, mungkin nanti Mas Wisnu bisa berikan masukan gitu. Satu paket ada CCTV-nya, ada AI-nya gitu, AI engine-nya, terus nanti ada smartphone-nya gitu. Jadi ada suatu aplikasi terintegrasi. Jadi nanti tiap saat nanti sistem akan melakukan monitoring, terus dia melakukan deteksi. Dari deteksi itu dia langsung bisa masuk ke smartphone, dimasukkan ke dalam marketplace bisa seperti itu. Jadi ini sebenarnya suatu sistem integrasi gitu. Di situ pun juga sebenarnya nggak hanya beberapa rumah tangga bisa berguna, tapi juga aplikasi-aplikasi lain atau para pengambil sampah pun juga bisa juga terbantu. Jadi kalau mereka melihat ada yang sampahnya mau diambil, ya bisa aja mereka diambil. Cuma mungkin mereka dapatnya bukan uang ya, tapi mungkin dapatnya sayur gitu misalnya. Atau sebaliknya juga mungkin di situ juga ada beberapa petani gitu yang mau jual benih gitu misalnya, ya itu juga bisa kita masukkan ke sini juga gitu. Saya jual benih, tukerannya barter dengan barang bekas misalnya gitu. Ya, jadi mereka juga ada aplikasi smartphone untuk mereka mencari tempat-tempat mana saja yang sebenarnya sampahnya bagus-bagus misalnya. Saya nggak tahu kalau di pemulung itu apakah mereka akan menjaga gitu atau enggak, tapi mungkin siapa tahu di komunitas pengambil sampah itu ada suatu komunitasnya, sehingga mereka harus mencari sampah yang kira-kira bagus. Di sisi petani sayur pun juga mungkin juga pengen menambah lahannya misalnya, ya nanti mungkin nggak tahu apakah akan ada kerjasama tambahan di luar konsep sistem ini. Tapi setidaknya dari sistem ini kita butuh juga berdiskusi juga dengan komunitas pengambil sampah juga, dengan komunitas petani sayur, apakah ini feasible atau enggak sistem ini dikembangkan. Rumah tangga tentunya pastinya kita juga butuh juga untuk berdiskusi dengan rumah tangga juga. Kalau dari sisi IT-nya ya sebenarnya ini yang dalam bayangan saya masih kepikiran, ya pastinya untuk membuat website pasti ada web developer-nya, terutama full stack engineer ya. Terus kemudian ada mobile developer-nya, terus ada juga IoT engineer, bagaimana menghubungkan antara CCTV tadi kamera dengan suatu AI engine. Terus nanti ada AI developer-nya yang bagaimana bisa mendeteksi dari
objek-objek yang ada di kebun dan di sampah itu menjadi sesuatu yang bermakna sehingga kita bisa kita jual di marketplace. Nah, dan tentunya pastinya yang tadi sebelumnya ini komunitas pengambil sampah dan pengelola juga pasti kita butuh datanya juga, butuh expertise-nya kan untuk melabeli ya. Kayaknya kalau 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 tomat yang matang itu ya gimana kan kita belum tahu ya. Mungkin mereka bisa berikan label data. Kalau komunitas pengambil sampah juga kita butuhkan juga expertise-nya untuk bagaimana melabeli data sampah yang berguna itu ya bagaimana sih. Mungkin kaleng-kaleng bekas itu berguna ya. Jadi mereka butuh labelnya. Mungkin kaleng bekas yang Pepsi itu mungkin lebih mahal dibanding kaleng bekas Sprite misalnya. Itu mungkin butuh expertise-nya mereka. Nah, paling itu sih mungkin bisa saya share. Jadi ide ini rencananya sih mau kita terapkan di rumah kami. Jadi kita sedang membangun rumah tinggal gitu. Jadi mungkin harapannya nanti dalam proses pekarangannya akan rencana kita coba tanami tanaman produktif dan mungkin sampahnya akan kita coba olah dengan model ini gitu. Walaupun itu masih jauh dari implementasinya, tapi setidaknya ini cukup banyak muatan-muatan akademis atau riset dan mungkin aplikasinya juga yang bisa kita kerjasamakan, terutama mungkin dalam praktisi, akademisi dan mungkin ya masyarakat setempat itu sebenarnya menurut saya mungkin kalau bisa mungkin kita bisa membuat satu sistem yang bisa kita kita benar-benar real kan gitu untuk bisa kita terapkan ke banyak rumah tangga untuk ide ini. Tapi mungkin itu mungkin Mas Kuncoro yang bisa saya share. Jadi mungkin mohon maaf karena mungkin nggak terlalu persiapan dan mungkin agak lebih juga karena di sini kan senior semua ya. Ya ada juga yang junior sih, tapi mungkin ya itu yang bisa saya sampaikan. Gitu Mas Kuncoro, turun. Ya, makasih Mas Lukman. Nah, sekarang waktunya untuk Q&A. Monggo bagi teman-teman yang ingin, rekan-rekan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Mas Lukman, dipersilahkan. Monggo, teman-teman. Bukun, Bang Angin, Mas Adi Bayu, Pak Darno, Mas Davi, Mbak Ida, Mbak Retno, Mas Wisnu, monggo kalau ada yang mau ingin bertanya. Untuk sumber daya yang tadi bisa di eksplorasi lagi, Mas. Mungkin biar teman-teman lebih jelas. Ya, Mas. Ini Mas ya. Iya, yang ingin dikolaborasikan. Sebenarnya ya intinya ya mengkolaborasikan dari komunitas petani sayur, pemulung ini untuk datanya ya. Sistemnya mungkin butuhnya sebenarnya tempat ini sebenarnya Mas. Jadi web developer, mobile developer, IoT engineer, AI developer ya Mas ya. Dan ini memang konteksnya memang tidak hanya dalam konteks aplikasi ya, tapi mungkin akademisi misalnya di sini ada yang mahasiswanya mendalami ini misalnya nanti tugas akhir atau apa mungkin menarik juga kalau bisa. Jadi beberapa mahasiswa dalam beberapa mahasiswa dalam beberapa kampus misalnya mahasiswanya Mas Hanto misalnya gitu terus sama mahasiswa saya gitu kolaborasi untuk mengembangkan ini juga boleh juga. Iya. Jadi terbuka ini Mas ya. Iya Mas, terbuka Mas. Untuk sensorinya tuh apakah berupa image processing atau berupa apa Mas untuk bisa mengenali sampah-sampahnya itu? Ya, pastinya teknologi utamanya image processing Mas. Image processing ya. Tapi pasti image processing. Tapi Jadi kan untuk sharing numpang. Oke, gimana Mas? Ya, jadi beberapa tahun lalu istri saya sih, bukan saya. Saya cuma bantuin bimbing mahasiswanya itu bikin aplikasi untuk bank sampah gitu. Jadi saya lupa sih di Jogja bagian mana ya, di kota sih, di dekat-dekatnya X Square itu ada sebuah kampung gitu, desa.
Aku lupa nama tempatnya, tapi di tengah kota itu. Nah itu ada bank sampahnya gitu. Jadi apa namanya, setiap warganya itu mengumpulkan sampah bekasnya, kemudian dia dapat poin gitu, kemudian poinnya itu ditukar dengan sabun, odol, kayak gitulah. Nah, jadi dulu tuh mahasiswanya istri saya itu dengan aplikasi bank sampah itu ya sempat sampai ke mana? Ke Pertamina gitulah, lomba Pertamina kayak gitu sih, dapat juara gitu sih. Ya menarik ya, cuman ya abis menang-menang nggak sustainnya itu sih, males lagi kayak gitu. Nanti itu menarik juga ya. Jadi sebenarnya di kita juga bisa ada research seperti itu ya. Apa namanya, sampah itu bagaimana bisa jadi bermanfaat. Itu sih. Jadi saya cuma aja pengalaman dulu itu sampah dikumpulkan, dapat poin tertentu itu ditukar sama sabun. Mungkin sharing tambahan. Ya, menarik itu Mas. Jadi mungkin itu malah sebenarnya kalau bisa dilanjutkan itu Mas, dilanjutkan Mas. Itu nggak lanjut ya Mas? Atau masih ada di bank sampahnya? Kampungnya masih ada, jadi itu memang kampungnya itu bagus banget ya. Dulu itu dulu ya waktu saya ke sana itu dibina sama Hanafi Rais gitu sih. Ya nggak tahu ya apakah ada politikalnya juga, tapi kampungnya masih ada. Tapi saya lupa ya nama desanya itu apa. Tapi itu yang saya ingat cuma di kota dulu yang nganterin gitu. Jadi satu kampung itu benar-benar entah apa yang mendorong ya. Itu tuh semangat banget gitu untuk ngumpulin sampah. Jadi beda sama perumahan saya. Perumahan saya kan sampah itu kan diangkut sama truk sampah. Iya. Kalau di tempat itu enggak. Jadi sampahnya itu dipilah. Jadi sudah ditentukan sih sampah apa yang bisa ditukar sama poin gitu. Nah, poinnya itu ya mungkin ada RW-nya itu yang ngejual, dapat uangnya dibeliin sabun gitu. Nah, poinnya ditukar. Nah, itu sebenarnya solve juga ya dari sisi masyarakat ya. Misalnya sama kayak di perumahan saya. Di RT RW ini salah satu isu yang bikin perpecahan, yang bikin rame ini kan RT RW itu banyak idenya tapi nggak ada duitnya gitu. Nah, sebenarnya berarti kan sampah dari masyarakat itu kan bisa jadi duit ya kalau misalkan bisa menggerakkan kayak gitu sih. Nah, ini di RT saya kemarin juga punya ide gimana setiap rumah itu menanam sayur. Nanti sayurnya itu ya hitungan uang jimpitan itu ditukar sama sayur gitu, kemudian sayurnya dijual, RT dapat uang gitu. Ya cuman kok kayaknya susah banget ya gerakinnya ya. Tuh. Ya. Nah, Mas, emang mungkin ya kayak bang idenya ini mungkin bisa ya kayak ya tadi kan nggak ada uang gitu ya. Mungkin jadi bisa kalau bang ide ini bisa jadi ada uangnya itu Mas ya. Mas Kuncoro. Ya, Mas, saya juga kepikiran ini kan sampahnya sampah perumahan ya. Gimana kalau juga memfasilitasi sampah-sampah dari pabrik-pabrik, dari hotel-hotel, restoran seperti itu, Mas? Kan sampahnya banyak. Iya sih. Bisa juga sih, Mas. Gimana? Tapi nggak tahu ya kalau hotel sama pabrik kan udah ada manajemen sampahnya ya Mas ya. Saya kurang tahu kalau itu. Kalau hotel. Ya, hotel dulu saya pernah ya ikutan acara startup itu di Malaysia itu. Justru ada startup itu nampung sampah makanan restoran sama hotel. Tapi saya juga nggak kebayang ya. Jadi kan orang kalau di restoran makan tuh nggak habis gitu kan. Ya. Nah, itu dibuang, itu nggak dibuang, tapi kalau itu masih bersih. Nah, itu kemudian disalurkan entah itu ke warga kurang mampu atau ke mahasiswa. Dulu kayak sampai nyebut ke nama mahasiswa gitu sih. Jadi makanan hotel dijual ke lebih murah ke warga yang lebih kecil ya, buying power-nya ya. Itu juga nggak tahu juga sih. Betul Mas. Saya pernah dengar cerita seperti itu juga. Food waste bank-nya itu dikumpulkan dari hotel-hotel, kemudian ada yang gratis, ada yang dijual lagi secara murah karena itu masih benar-benar masih bagus, nggak kadaluarsa seperti itu. Saya nambahin Mas Kun. Monggo Mbak.
Untuk menggerakkan mahasiswa, insya Allah saya senang ya terlibat. Kemarin yang kelas saya pernah bikin tantangan untuk apa yang kamu bisa perbuat untuk lingkungan gitu. Pokoknya kalau sudah melakukan suatu kegiatan kamu dapat A. Gampang aja. Jadi ada yang saya kenalkan dengan rapel, kemudian mereka mau ngumpulin sampah, mau jualin, terus kemudian bikin laporan keuangan sampai menghasilkan berapa ribu. Udah pokoknya kalau berapa ribu yang kamu peroleh kamu ambil dan kamu sudah menunjukkan afektif ya kalau bahasa kita ya, nilai afektif dan psikomotorik, pemahaman semuanya tiga-tiganya dapat gitu. Jadi kamu layak dapat nilai gitu, habis tinggal ujian akhir aja udah bisa karena kamu benar-benar bisa melaksanakan gitu. Jadi kalau nanti secara rutin ini programnya bisa dikerjakan, apalagi pakai IT gitu ya, saya awam gitu ya. Kalau itu bisa diakses anak-anak sekarang gitu, mereka pasti seneng gitu ya. Nanti tolong kalau misalnya ada SDM kita yang bisa bikin programnya, kemudian bikin aplikasinya, anak-anak tinggal saya suruh ngeklik, masukin ini, ikut terlibat, ini di kampung masing-masing gitu. Saya insya Allah senang dengan begitu. Sekarang saya sudah di rumah aja sendiri karena kalau untuk di kampung saya belum bisa menjadi penggerak, tapi saya pernah PPM ya, pengabdian masyarakat di sebuah tempat di Jakal KM 12 atas sana. Penggeraknya juga teman saya, dia seorang aktivis ya, aktivis di IDEA waktu itu sebelumnya, sekarang kelihatannya juga masih aktivis gitu. Di kampungnya itu bisa jadi kasnya itu bisa untuk bayar kas RT, Mas Mbak. Jadi rumah tangga itu kan bayar kas RT, tapi bayarnya pakai sampah yang bisa dijual. Bank sampahnya nggak ada fisiknya, tapi hanya janjian tiap hari hari Minggu misalnya, kumpulin yang bisa ditimbang, dibeli oleh bank sampah, kemudian uangnya dimasukkan kas RT, sama mereka itu bisa beli kursi RT loh, kursi pertemuan RT itu. Jadi dan beberapa barang-barang yang bisa jadi inventaris itu bisa dibeli dari itu. Jadi mereka dapatnya itu bisa buat bayar iuran RT, kalau surplus pulang tahu di apa tuh namanya, disimpan di kas ngaji apa tuh namanya, arisan ibu-ibu mungkin ya. Jadi yang jelas ada uangnya. Dan kelihatannya memang kalau saya belajar dari beliau, kata kunci pertama itu memang menggerakkan hatinya dulu sih, menggerakkan kekompakannya untuk bareng dulu. Jadi kalau teknis yang di bawahnya kelihatannya akan lebih mudah kalau minat itu sudah sama. Karena banyak perumahan itu yang seperti ngendikani tadi sudah diambil oleh truk, ya udah gitu ya, sudah merasa bebas gitu ya. Kalau saya pribadi, supaya yang diambil itu nggak bau-bauin, saya pisahkan yang sampah bisa membusuk, saya komposkan. Kompos ya, Bu ya. Makasih, Mas. Penuh, Bu. Sarannya mantap. Oh ya, Mas, nanti ketika ini sudah dipilah-pilah, nanti adakah sumber daya lain yang akan berkaitan dengan supply chain pengangkutan itu, kemudian ngepool terus nanti ditaruh di mana gitu? Ya mungkin tadi kata Bukun atau Mas Wisnu tadi mungkin bisa kayak pakai Rapel ID itu ya. Rapel itu kan kayak aplikasi untuk sampah itu ya misalnya, atau mungkin pakai, atau memang ada suatu komunitas yang bisa mengambil itu gitu, Mas. Kalau dari sini kan karena lebih fokus di IoT-nya, jadi ke bagaimana membantu memilah sampah tapi dengan teknologi IT gitu, Mas. Jadi ke AI-nya gitu. Nanti kalau untuk supply chain itu memang terus terang ya memang belum terlalu detail di ide ini gitu. Ya mungkin tadi salah satunya pakai Rapel ID gitu misalnya juga bisa, atau mungkin pakai tadi yang idenya apa yang Mas Wisnu tadi juga bisa gitu misalnya. Tapi memang harus ya terus terang memang harus ada kesadaran dari di kampung itu, di perumahan itu, di lingkungan situ untuk concern di sini gitu. Tapi kalau dari itunya ya mungkin salah satunya belum kepikiran lanjut sih Mas, supply chain-nya itu. Kalau yang baru kepikiran ya biasanya ya pakai bagaimana si pemulung atau si pengambil sampah itu bisa terbantukan dengan adanya si website ini, sebenarnya intinya gitu pada dasarnya itu. Jadi memang mungkin bisa aja langsung janjian, tapi mungkin dengan adanya ini kita tinggal buka website gitu langsung tahu ternyata sampah ini bisa diambil, ini sampah ini bisa diambil ini, misalnya seperti itu. Idenya seperti itu sebenarnya, Mas. Iya, Mas. Soalnya di Jogja kan sampah juga adalah
problem yang masif harus diselesaikan oleh pemerintah juga. Kalau misalkan kita bisa bantu pemerintah untuk menyelesaikan problem itu sangat bermakna sekali. Tumpukan-tumpukan sampah bertonton di Jogja, baik yang organik, tulang, kaca, elektronik, plastik. Wah itu orang menganggap itu tidak bernilai, padahal itu kalau diolah bisa bernilai. Misalkan plastik diolah jadi pelet-pelet, kemudian dijual lagi ke pabrik-pabrik ember misalkan gitu. Tulang-tulang dijadiin benik-benik, kancing-kancing, kaca-kaca dileburin lagi, sayur jadi pupuk kompos, kemudian bisa mengeluarkan emisi CH metana macam-macam. Ini perlu kerja banyak juga selain komunitas pengambil sampah, komunitas petani sayur, diperlukan juga nanti ada linkage ke government, ke teman-teman akademisi, macam-macam. Iya sih Mas, banyak sebenarnya memang sangat kompleks saya sampah ini. Nggak bisa, harus banyak yang bisa apa ya, bisa terlibat gitu loh Mas di sini Mas. Menurut saya. Yang mau di-shoot dulu kira-kira apa dulu Mas? Untuk step by step-nya itu, apakah mencari dulu perumahan atau desa atau region yang mau bersedia berkontribusi dengan sampahnya itu? Atau kalau ide saya sih sebenarnya pertama ya dari rumah kita dulu Mas, dari rumah saya dulu, dari rumah kami dulu gitu. Jadi mungkin awalnya kita ya simpelnya kita membuat pekarangan kita dengan menanami pekarangan kita dengan tanaman produktif. Terus nanti pupuknya dari sampah-sampah kompos tadi kayak seperti bubun tadi itu. Terus sisanya nanti kita yang barang bekas tadi kita masukkan ke dalam marketplace. Jadi mungkin awalnya sih kita mau membuat mode website ini sih Mas, yang marketplace ini sih, web marketplace ini. Nah, kalau website-nya udah jadi, mungkin nanti bisa mempertemukan beberapa petani sayur dengan maksudnya Pak, yang para pengen menjual sayur dan pengen sharing barang bekasnya gitu loh, nanti bisa tuker-tukeran di dalam website ini. Ide awalnya sih sebenarnya untuk membangun website ini gitu Mas. Nah nanti terus nanti setelah ini terbentuk pastinya butuh konten kan. Nah, konten inilah ya sebenarnya harus banyak digerakkan dari rumah tangga yang lain untuk menunjukkan kalau semakin banyak rumah tangga bisa menjual dari bisa ini gitu Mas. Seperti yang menggunakan seperti itu. Dan ya kalau misalnya website ini nanti ya komunitas-komunitas lain misalnya tadi misalnya ada fashion butuh apa nanti bisa lihat dari sini misalnya ternyata ada sampah ini yang bisa diolah jadi produk tas misalnya gitu ya, atau mungkin ada pemulung yang butuh mencari sampah yang bermanfaat itu ya, apapun itu mungkin bisa dari website ini. Pada dasarnya sebenarnya kita mau rencananya membuat untuk waktu yang panjang untuk itu mungkin. Makanya kalau bisa ada kolaborasi dari sini mungkin menurut saya menarik juga gitu untuk bisa direalisasikan. Mantap. Monggo teman-teman yang lain jika ada yang ingin diutarakan lagi berkait dengan kolaborasi, bisa dimulai dari pembuatan website ini, ada web developer, web mobile developer, IoT engineer, dan AI. Monggo silakan. Saya mau tanya ya. Silakan Mbak. Maaf, baru gabung, saya kira malam. Saya kira malam, ternyata jam 10. Oke, jadi gini, selama ini saya bekerja samanya dengan Rapel ID. Ya, itu juga terkenal itu, Bu. Ya, jadi tapi yang mereka itu masih nggak terima itu begitu masuk pandemi itu saset-sasetan yang kayak saset susu, saset
apa ya lagi kopi, energen, nah kayak gitu-gitu dia nggak terima gitu. Karena kan yang seperti itu tuh sama pengrajin tuh kan kayak dijahit dijadiin tas, nah kayak gitu. Jadi bukan diolah lagi. Nah itu mungkin bagian pengolahannya kalau memang bukan untuk jadikan pengrajin, mau dijadikan apa, itu mungkin ada ide atau gimana sehingga ada yang menampung, dihancurkannya seperti apa, terus jadi kayak kemasan apa namanya tuh kayak aluminium foil yang susu kayak gitu kan, itu juga sampah kan, dan itu susah sekali hancur di tanah. Nah itu masalah dan nggak diterima sama Rapel. Nah terus sama itu lampu mati itu tuh nggak diterima gitu loh. Terus jadi saya juga buangnya bingung gitu loh. Pecahan-pecahan kaca itu juga nggak diterima gitu. Tapi kalau botol diterima. Nah itu gimana itu pemecahannya? Wah, ini yang ahli sampah siapa ini? Bukun mungkin ya. saya sih lebih berpikir lebih ke pemisahan sih, Bu. Tapi kalau emang untuk Rapel ID-nya memang ya itu kebijakannya Rapel ya, atau gimana itu kok nggak boleh, kenapa ya Bu itu Pak? Kalau mereka mestinya alasannya ekonomis kok Mas, mungkin karena belum bisa diuangkan ya juga ke jalur berikutnya, jadi mereka belum bisa terima. Tapi kemarin saya ikut presentasi Pak Yainal Teknik Kimia ITB, itu ada yang beliau sudah bisa zero, itu artinya bagian-bagian yang tidak diterima oleh Rapel itu sudah dapat saluran. Tapi mungkin nanti kita tanyakan lagi yang umumnya ditolak-tolak itu dialirkan kemana, nanti kita cari informasi lagi. Karena kalau yang biasa dikenal itu kan botol, kardus, itu sudah kadang-kadang nggak perlu dikumpul ke Rapel, juga Mbak Pemulung juga bisa lah kita kasih, tapi kita titip untuk ya kita minimal kita tidak numpuk lagi gitu. Tapi kalau yang itu akhirnya memang menjadi boleh dibilang sepertiga itu masih masalah ya. Jadi yang plastik yang tidak diterima pemulung sama pecah-pecahan yang tidak diterima juga oleh seperti Rapel itu. Mungkin carikan info harus lari kemana. Ya mungkin emang salah satu tujuan dari pembuatan website ini kan nanti bisa semua tahu, misalnya ini memang si Rapel ini nggak ada poil tadi misalnya. Nah itu nanti ada yang bisa lihat website ini, terus nanti bisa tahu oh ternyata ini ada yang butuh kan, bisa lihat dari sini gitu loh, Mas, Mbak. Nah, contohnya seperti itu. Sementara mungkin bagi yang barang-barang yang sudah bisa diopeni gitu ya, kalau yang enggak kita akui sekian persen masih kita buang gitu. Betul. Monggo, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, ini sudah tepat 1 jam, singkat, padat, dan bermanfaat. Nanti jika follow up-nya akan dibikinkan lagi form sehingga nanti barang siapa yang berminat tertarik akan dapat mengisi form dan bisa menghubungi Mas Lukman secara langsung. Gitu ya, Mas? Jadi ini tujuannya untuk website ya, bikin websitenya dulu ya? Iya. Iya, website untuk marketplace sampah. Jadi nanti info sampah sampah ini apa? Bisa nanti jadi mempertemukan pencari sampah dan penemu sampah. Tapi di sini juga baik. Iya, pencari sampah dan yang menyediakan sampah, tapi sampah-sampah yang barang-barang bekas tadi itu. Oke. Kalau di sini idenya juga tidak hanya untuk tapi juga sayur juga. Tuh kayaknya ada satu lagi Mas yang dibutuhin ya. Mas. Oke. Yang mau nyumbang lahan buat nampung sampah itu. Oh, tadi buku tadi bisa ada itu. Tadi nggak perlu lahan tadi, tapi harus ada kayak waktunya itu Mas ya. Enggak Pak, kayaknya juga lucu ya kalau misalkan kayaknya IITB Jogja itu ada berapa orang ya, ada ratusan kan sekarang kan. Ya kayak saya sekarang di rumah itu ada kasur sudah waktunya ganti, tapi ya susah sih ngebuang kasur gitu kan, repot banget ya. Benar-benar. Saya di rumah ada tempat tidurnya Mas, kalau dikombin bisa jadi tempat tidur tuh Mas. Nah, itu kan sebenarnya kan kalau di Jepang kan ada penampungannya ya, di Indonesia kan Iya. Jepang ada. Di sini. Nah, itu sebenarnya lucu juga ya kalau IITB Jogja punya satu tempat, terus ya sudah anggota IITB Jogja yang mau buang sampahnya
tampung dulu itu sambil ada yang ngambil gitu. Kalau ada yang mau jadi uang ya silakan jadi uang gitu. Mau pakai. Nah, itu menarik itu Mas. Bener, seru. Seru. Jadi di websitenya ada stoknya. Oh ada kaso dari saya, ada kaso dari Mas Kun gitu. Bisa diambil siapa yang mau ngambil. Oh iya, Terus nanti bagus. penempatan sampah, bukan apa ya, barang-barang bekasnya itu di layout dengan baik sehingga nanti bisa untuk misalkan kolaborasi dengan seniman, ada performance musik, ada mural segala macam itu. Mungkin Areanya sementara itu jadi seru. Mas Lukman, mungkin sementara barang itu ditempatkan di pemiliknya tapi dipasang gambarnya gitu loh. Jadi nanti kalau ada yang membutuhkan tinggal ngambil janjian kapan gitu. Mau disumbangkan atau nyumbang buat kas atau gimana gitu. Ya Bu, ya kayak emang ya betul kayak marketplace gitu ya. Jadi memang penghubung aja. Nanti kalau sudah ketemu kan bisa nyari di Shopee gitu. Ting tapi ngambilnya di Pak siapa gitu. Ya, kalau ini khusus IAITB gitu ya. Ya betul. Kalau ibu-ibu ITBMH Jogja udah sih kayak misalkan kemarin ada yang mau ngelepas kayak misalkan lemari atau sofa atau apa tuh biasanya kita pengumuman dulu di WA group gitu. Ini ada yang mau nggak gitu. Biasanya kita ini dulu untuk dalam anggota dulu. Nanti tinggal janjian aja ngambil ke rumah. Kalau ITBMH Jogja udah seperti itu sih Mas. Wah, sip itu Mbak. Jadi tinggal dinaikkan ke web. Dinaikkan ke web dari WAG ke web lebih open. ITBMH itu mestinya kolaborasi dong. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan itu jangan hanya internal ITBMH. Jadi siapa tahu nanti kan bisa bekerja sama atau bergabung dengan semuanya gitu loh. Wadah juga ya. Ya, gitu loh. Jadi kan biar kesannya itu nggak eksklusif itu aja gitu loh. Ya bagus itu nanti dinaikkan ke web kan seperti pintu gerbang yang lebih luas ya, toko yang lebih luas dari WAG. Betul. Kalau kemarin karena kita simpel aja karena butuh ganti gitu daripada kita ibaratnya ke barang-barang berkah kita bawa ke Barkas atau kita jual di mana itu kalau di market itu yang buat OLX ya. Nah itu biasanya kita tawarkan dulu gitu sesama anggota. Kalau misalkan dan biasanya itu cepat gitu loh Bu, kalau di WA group itu cepat banget. Saya mau jadi nggak sampai ke orang lain ya udah ini gitu, udah mendapatkan yang mau mengadopsi biasanya gitu. Sama ini cuma menginfokan kalau ITBMH rencana mau bikin kayak semacam link gitu buat info terkait COVID. Nanti memang sedang bekerja sama dengan IAJK juga gitu. Jadi infonya beberapa kayak info-info terkait hotline, terus kemudian tempat-tempat untuk isolasi, shelter, terus juga kemudian gitu-gitu nanti bisa kita lagi kerjasama dengan ITBMH gitu Bu. Itu info aja yang tadi tentang kerjasama dengan ITBMH sama bagaimana ada nasabah calon anggota yang benar-benar belum menjadi anggota kemudian mau menjadi anggota Salimah. Maaf ada yang bocor suaranya. Dan Monggo. Ada lagi tanggapan dari teman-teman? Kayaknya cukup sih. Saya ingin menanggapi hal yang lain bisa. Boleh silakan Mbak. Ya. Grup ITB, WA ITB yang kedua, itu deskripsinya itu kan untuk angkatan 2000-an. Nah, sementara kalau kita ada anggota yang baru bisa jadi bukan angkatan 2000-an. Jadi, pantasan saya melihat Mas Wisnu keluar dari situ. Padahal untuk dimasukkan ke grup yang ke-1 udah nggak nampung gitu loh. Mas Wisnu itu angkatan 89. Iya. Bu. Deskripsinya dirubah coba. Tetap umum aja. Iya, nanti dirubah. Oke,
Baik teman-teman sekalian, rekan-rekan, Bapak Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktu melihat dan mendengarkan, menanggapi untuk berkolaborasi dalam kolaborasi Bank Ide pertama dari Mas Lukman Heriawan. Ditunggu minggu-minggu selanjutnya ide-ide, silakan nanti bisa dimasukkan lewat formulir Bank Ide untuk ditayangkan di webinar selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, be healthy, and have a nice day. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.